Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4101 Wu Yuan. Kediaman keluarga Xiao terletak di kedalaman Teluk Boyue. Selama susunan laut kota Jiusan tidak rusak, keluarga Xiao akan aman dan tenteram. Oleh karena itu, Lin Bai dan keluarganya masih aman di kediaman Xiao. Namun, di Teluk Boyue, itu adalah api perang. Ketika 16 Xianwu berencana menggunakan nama Xuanzu Wuze untuk menyerang Teluk Boyue, berita itu sengaja disebarkan, sehingga banyak keluarga dan pedagang terkemuka di Teluk Boyue terpaksa pergi. Alasan mengapa 16 Xianwu melakukan ini adalah karena setelah menghancurkan Teluk Boyue, mereka harus berbisnis di sini, yang menyinggung keluarga bangsawan dan pedagang ini, dan itu juga merupakan kerusakan pada 16 Xianwu yang hilang. Bagaimanapun, yang benar-benar ingin dibasmi oleh 16 abadi Wu adalah gedung-gedung tinggi di Teluk Boyue, seperti keluarga Xiao. Di Teluk Boyue, susunan laut kota Jiusan berubah menjadi tirai cahaya kuning tanah yang menutupi Teluk Boyue. Di bawah tirai cahaya, 9 bayangan virtual gunung Tai yang tidak dapat dihancurkan muncul. Sekarang, banyak prajurit menyerang gunung-gunung ini. Bunuh! Bunuh! Masuk! Naikkan gengsiku di Xuanzu. Prajurit Xuanzu sudah di sini. Apa kalian akan mati jika tidak berhenti? Sebelum formasi laut di kota Jiusan, banyak sekali prajurit meneriakkan nama Xuanzu dan mengepung formasi besar itu. Raungannya menggetarkan langit dan bumi mengguncang gunung-gunung. Di Teluk Boyue, keluarga Xiao dan prajurit keluarga lainnya bertempur dengan keras, dan punggung mereka dekat dengan formasi laut kota Jiusan, dan pertempuran sedang berlangsung sengit. Di seberang Teluk Boyue, di sungai Xianxi, ada sebuah kapal bangunan besar. Di lantai 7 kapal, ada puluhan prajurit dengan tangan di punggung, menghadap pertempuran di teluk. Sepertinya para prajurit keluarga Xiao belum bergerak. Formasi Haizen kota Jiusan tidak kalah. Itu adalah formasi pelindung gunung besar yang digunakan oleh leluhur keluarga Xiao untuk menukar sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Iblis Abadi. Sungguh luar biasa. Sulit untuk menghancurkan formasi itu hanya dengan murid-murid biasa dari 16 benteng abadi. Puluhan seniman bela diri ini adalah tokoh tingkat tinggi di 16 benteng abadi. Di antara mereka, ada juga Master Aula di setiap pintu masuk. Prestasi mereka tidak dapat diprediksi dan kekuatan mereka berada di atas level Daozun. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan janggut putih dan berusia lebih dari 50 tahun, bertanya dengan dingin, formasi laut kota Jiusan benar-benar kuat. Orang-orang kita tidak dapat menyerang dalam waktu singkat. Bagaimana pendapatmu? Pria parubaya ini adalah pemimpin kontemporer 16 Xianwu, bernama Wu Yuan. Tingkat tinggi dari 16 benteng abadi dikendalikan bersama oleh 3 keluarga, keluarga Wu, keluarga Yan, dan Zhang Jia. 30 tahun yang lalu, Wu Yuan, kepala keluarga Wu, mengambil posisi pemimpin aliansi umum dari 16 benteng abadi dengan mendominasi semua anggota kuat dari 2 keluarga lainnya. Seperti Teluk Boyue juga dikendalikan oleh beberapa keluarga. Namun, di antara keluarga besar di Teluk Boyue, hanya keluarga Xiao yang menjadi satu-satunya. Oleh karena itu, setiap kali pemimpin aliansi Teluk Boyue dipegang oleh pemimpin keluarga Xiao. Melihat kekuatan di dunia, selama mereka adalah kekuatan tipe geng, hampir semuanya dikendalikan oleh keluarga. Alasannya sangat sederhana. Sekelompok prajurit yang tidak dikenal mendirikan pasukan geng. Setelah ratusan tahun berkembang, pasukan itu secara bertahap tumbuh. Namun, dalam ratusan tahun ini, anggota tingkat tinggi dari geng-geng ini telah menikah dan memiliki anak. Jika mereka memiliki keturunan, keturunan ini secara bertahap akan membentuk keluarga dan akhirnya menjadi kekuatan kendali keluarga. Misalnya, ketika 16 Xianwu didirikan oleh 16 seniman bela diri. Kemudian, mereka menikah dan memiliki keturunan, dan secara bertahap membentuk sebuah keluarga. Setelah bertahun-tahun berkembang dan dianeksasi, banyak keluarga bergabung. Sekarang hanya keluarga Wu Jia, Yan Jia dan Zhang Jia yang tersisa. Di benteng abadi 16, sekarang ada 16 aula umum. Sekarang kepala 16 aula ini dipegang oleh orang-orang kuat dari 3 keluarga, dan 3 keluarga memiliki kekuatan tertinggi di benteng abadi 16. Mendengar kata-kata pemimpin aliansi Wu Yuan, seseorang berkata dengan suara rendah, "Pemimpin aliansi, sebaiknya kita mengatur rencana sebelumnya. Mari kita tarik keluar para Xiao yang kuat di Teluk Boyue." Pada saat itu, orang-orang yang diatur oleh Aula Ular di Teluk Boyue akan dapat menyerang susunan laut kota Jiusan dari dalam dan luar. Ini akan lebih mudah.
Hanya itu yang harus dilakukan. Wu Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, teruskan saja seperti yang direncanakan. Biarkan saudara-saudara dari Aula Ular menyiapkan semuanya. Selain itu, kamu harus berhati-hati saat melakukan sesuatu. Anggota keluarga Xiao yang lama itu tidak mati. Terlebih lagi, Xiao Ji sudah kembali sekarang. Kita harus berjaga-jaga terhadap murid yang kembali dari Sekte Iblis Abadi. Ada lusinan sosok yang terbang keluar dari kapal di Sungai Xianxi di area kecil. Sepanjang jalan, kekuatan kultivasi Daozun di tingkat puncak terbentang tanpa ruang, seperti kekuatan surgawi yang menyapu bumi. Di Teluk Poyue, keluarga Xiao. Berdiri di teras, Xiao Ji melihat pertempuran di Teluk Poyue. Di sisi Xiao Ji, ada ratusan seniman bela diri, tetapi hanya ada beberapa dari mereka. Datang. Ya, aku merasakan tangan Daozun. Itu datang dari Sungai Xianxi. Benar saja, bocah Wu Yuan sedang menunggu di Sungai Xianxi. Dia tidak pergi ke darat. Wu Yuan memang pintar sejak dia masih kecil. Dia tahu bahwa begitu dia mendarat, murid-murid dari 16 Xianwu tidak akan bisa menyamar sebagai Xuanzu Wuze. Begitu dia melakukannya, dia akan resmi putus dengan Teluk Boyue. Orang-orang kuat di belakang Xiao Ji berkata dengan dingin. Xiao Ji terkekeh, Paman, ini bukan saatnya untuk membahas apakah Wu Yuan tidak bisa keluar. Orang-orang kuat dari Aula Umum 16 Xianwu sudah melakukannya. Jika kalian tidak mau melakukannya, aku khawatir kota Jiusan tidak akan bertahan lama. Aku yang bertanggung jawab atas situasi pertempuran di Teluk Poyue. Mari kita minta paman kalian untuk melakukannya. Orang-orang kuat di belakang Xiao Ji saling memandang dan bergegas keluar satu demi satu, berlari kencang melewati gedung-gedung di Teluk Poyue dan membunuh mereka di barisan laut kota Jiusan. Prajurit Xuanzu datang. Orang-orang kuat di Aula Umum 16 Benteng Abadi meraung dan membuat gerakan yang berani. Yah, Yan tidak bermaksud begitu. Kostum macam apa yang kamu kenakan? Kamu seorang prajurit di Xuanzu. Sebelum kamu membuka mulutmu, aku bisa mencium bau pemerah pipi di tubuhmu. Kenapa? Tidakkah kamu bermain dengan gadis Yunyan di kota Hongqiu hari ini? Datang dan bunuh aku di Teluk Bulan, seorang lelaki tua dari keluarga Xiao berkata sambil mencibir. Melihat penyamarannya terbongkar, lelaki kuat itu segera berkata sambil tersenyum, Hei, ini saudara Xiao. Aku bebas. Aku datang ke sini untuk mempelajari keterampilan saudara Xiao. Tolong beri aku saranmu. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kemampuan bertarungmu sebagus yang ada di perut wanita. Orang kuat dari keluarga Xiao tidak ingin banyak bicara. Dia segera mengambil tindakan, dan kultivasinya yang kuat bertemu dengannya. Keluarga Xiao tingkat tinggi dan 16 orang kuat Xianwu bertarung, keduanya saling tarik-menarik, secara bertahap menjauh dari Teluk Poyue. Di Sungai Xianxi, Wu Yuan melihat bahwa semua orang kuat dari keluarga Xiao dibawa pergi. Dia berkata dengan wajah muram, orang-orang kuat dari keluarga Xiao telah melakukan sesuatu. Beritahu saudara-saudara dari Aula Ular di Teluk Poyue untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, wajah Wu Yuan masih dingin, alisnya bertautan, wajahnya jelek. Ayah, mengapa ayah tidak senang sekarang karena kita memiliki keunggulan tajam di 16 benteng abadi? Tanya seorang pria muda dengan suara rendah. Takehara menarik napas dalam-dalam, aku merasa rencananya berjalan terlalu baik. Bab 4102, Orang Tua dengan Tongkat. Pemuda di sampingnya adalah putra tunggal Wu Yuan, bernama Wu Dong. Ayah bercanda. Bukankah rencananya berjalan dengan baik? Wu Dong berkata sambil tersenyum pahit. Wu Yuan tampak sedih dan muram, tapi itu terlalu halus. Sangat mudah untuk membawa orang-orang kuat keluar dari keluarga Xiao. Kamu harus tahu bahwa lawan kita adalah Teluk Poyue, yang telah terjerat dengan kita selama ribuan tahun di Sungai Xianxi. Jika mereka begitu mudah ditipu, mereka tidak mungkin hidup di Sungai Xianxi selama ribuan tahun. Terutama Xiao Ji, dia kembali dari Sekte Iblis Abadi. Dia telah melihat dunia yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Aku tidak percaya bahwa seorang murid Sekte Iblis Abadi dikalahkan dengan mudah. Wu Yuan menghela nafas. Wajah Wu Dong tenggelam, dan empat kata, Sekte Iblis Abadi, adalah rasa sakitnya yang abadi. Pada tahun-tahun awal, Wu Yuan juga menghabiskan sejumlah sumber daya dan dana untuk mengirimnya berlatih di Sekte Iblis Abadi, tetapi pada akhirnya, Wu Dong gagal lulus ujian Sekte Iblis Abadi dan kembali dengan kekecewaan. Setelah itu, Wu Dong menganggap kata, Sekte Iblis Abadi, sebagai hal yang tabu. Siapapun yang menyebutkannya di depannya akan membangkitkan amarahnya.
Setelah Wudong kembali, ia mundur ke tempat kedua dan menjadi anggota Sekte Zulong. Sekarang ia telah mengolah dirinya sendiri ke tingkat alam Tao Jiuji. Ia juga bertanggung jawab atas banyak seni dan teknik rahasia di Sekte Zulong. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Bahkan pejabat Tao biasa tidak berani bertarung dengannya. Wudong berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika ia adalah murid Sekte Iblis Abadi, ia tidak dapat menjadi lawannya di alam yang sama. Kerja kerasnya adalah untuk mengalahkan para pengikut Sekte Iblis Abadi suatu hari nanti dan membuktikan kepada Sekte Iblis Abadi betapa salahnya mereka membuat keputusan untuk menyerah. Sayang sekali Xiao Ji sudah menembus level Daozun, dan anak itu bukan lawannya sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah mengambil kepala Xiao Ji untuk ayahnya sendiri. Wajah Wudong muram dan dingin, dan tatapannya tampak membunuh. Donger, aku sudah berkali-kali memberitahumu bahwa kamu tidak boleh melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak mengingatnya di dalam hatimu? Wudong berkata, ayah, bukan berarti aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Xiao Ji melihat dunia yang berbeda di Sekte Iblis Abadi, dan anak itu juga melihat dunia yang berbeda di Sekte Naga Lilin. Bukan berarti anak itu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia berada di alam yang sama dan tidak melakukan 3 gerakan, dia akan dapat menyerang Xiao Ji. Wu Yuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Wudong sangat cemerlang di Sekte Naga Zu dan telah banyak dipuji. Wudong mulai sedikit terbawa suasana oleh Wudong dan murid-murid Zulongzong. Dia bahkan merasa bahwa Wudong tampaknya merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Ini bukan hal yang baik. Semua orang kuat di keluarga Xiao dan 16 benteng abadi meninggalkan Teluk Boyue. Prajurit Aula Ular yang mengintai di Teluk Boyue mulai menyerang Xiao Jiawu yang menjaga Jiusan. Untuk sementara waktu, Teluk Boyue menjadi kacau. Banyak prajurit yang masih bertarung berdampingan dengan diri mereka sendiri tadi, tetapi sekarang mereka tiba-tiba berbalik melawan satu sama lain, yang membuat orang-orang kuat di Teluk Boyue tidak siap. Seorang prajurit dengan cepat datang ke sisi Xiao Ji dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, sesuatu telah terjadi di Teluk Boyue. Puluhan geng, keluarga, dan kekuatan lain yang telah membentuk aliansi dengan kita tiba-tiba berbalik melawan kita. Kita tidak tahan lagi. Xiao Ji melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tahu. Aku akan mencoba lagi. Aku akan menuliskan semua kekuatan keluarga yang membelot di Teluk Boyue. Melihat bahwa Xiao Ji tidak memiliki instruksi lain, prajurit itu menundukkan tinjunya, berbalik dan pergi dengan cepat. Setelah prajurit itu pergi, seorang lelaki tua dengan tongkat muncul di belakang Xiao Ji. Setiap langkah yang diambilnya, dia akan terbatuk-batuk hebat. Seolah-olah dia sedang sekarat karena penyakit dan hidupnya tidak akan lama lagi. Namun dia berjalan selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang diambilnya, tanahnya tenang, seolah-olah sungai dan laut yang bergelombang harus tenang di bawah kakinya. Kakek, Anda keluar dari bea cukai. Ketika Xiao Ji mendengar batuk itu, dia segera berbalik dan melihat lelaki tua itu datang, memanggil dengan hormat. Jier, bagaimana saya bisa berdiri dan menyaksikan hal sebesar itu terjadi di Teluk Boyue? Lelaki tua Chuguai berkata sambil tersenyum. Ketika dia mendongak ke teluk, sepasang mata berlumpur di wajah tuanya menunjukkan niat membunuh yang dingin, apakah Anda tampaknya bersungguh-sungguh? Xiao Ji bertanya, apa yang kakek bicarakan? Lelaki tua Chuguai berkata, apakah Anda bermaksud membiarkan 16 Xianwu membawa pergi orang-orang kuat dari keluarga Xiao kita? Xiao Ji berkata sambil tersenyum, jika mereka tidak pergi, bagaimana putra gelap yang bersembunyi di Teluk 16 Abadi bisa keluar dari air? Orang tua itu berbisik, hati-hati, jangan lepaskan, kalau tidak, kau akan berakhir dengan ayahmu. Tatapan mata Xiao Ji menjadi gelap dan wajahnya menjadi dingin, Wu Yuan dapat membunuh ayahku dengan sebuah rencana. Aku tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk membunuhku. Orang tua itu berkata, sekarang putra gelap di Teluk Boyue telah muncul ke permukaan, tetapi situasi umum di Teluk Boyue telah hilang. Apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukan Wang Furan? Xiao Ji berkata sambil tersenyum, kecenderungan umum sudah hilang. Itu tidak benar. Hanya saja aku kehilangan beberapa mata. Aku tidak bisa menggoyahkan fondasi Teluk Boyue. Orang tua itu dengan wajah khawatir berkata, saat ini, banyak putra gelap di Teluk Boyue telah membelot, yang membuat musuh dan aku di Teluk Boyue tidak jelas, dan kita tidak dapat mengatakan siapa murid 16 Xianwu dan siapa murid Teluk Boyue. Dalam situasi yang kacau seperti itu, tidak dapat dihindari untuk kehilangan orang yang tidak bersalah.
Dalam situasi ini, bagaimana kamu ingin kembali ke dinasti Qing? Xiao Ji sedang berbaring di pagar, memegang dagunya dengan satu tangan, mengerutkan kening dan berpikir, ini masalah. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari 16 benteng abadi menjadi begitu merajalela. Ya, seseorang, pergi dan minta King Luo untuk melakukannya. Ambil saja kesempatan ini dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Aku bangga padanya. Sekarang, tidak ada seorang pun di Teluk Po Yue, yang membuatnya menunjukkan kekuatan dan kekuatannya. Katakan pada King Luo bahwa saat dia keluar dari keluarga Xiao, semua orang yang menyerangnya adalah musuh, jadi kamu tidak perlu memperkenalkan dirimu. Setelah mendengar instruksi dari keluarga Xiao, seorang pria seni bela diri mengepalkan tinjunya dan dengan cepat pergi ke halaman tempat Lin Bai berada. King Luo. Orang tua Chu Guai berkata sambil tersenyum, aku ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, kota King Sui melahirkan seorang putra, yang disukai oleh Sekte Iblis Abadi. Dia memerintahkan orang ini untuk pergi ke Sekte Iblis Abadi untuk berpartisipasi dalam ujian. Kota King Sui sangat senang untuk ini. Dia mengundang semua orang kuat untuk mengadakan perjamuan. Saat itu, undangan dikirim kepada kami di Teluk Bo Yue, dan aku pergi ke sana secara langsung. Mata Xiao Ji berbinar dan bertanya, kakek, apakah kamu melihat King Luo? Tetapi aku melihat orang tua itu terburu-buru dan melihatnya tersenyum. Xiao Ji berkata sambil tersenyum, baiklah, silakan lihat baik-baik nanti. Apa perbedaan antara King Luo yang kamu lihat hari ini dan yang kamu lihat di perjamuan? Bab 4103 melihat sekeliling, dunia adalah musuh kita. Di halaman Lin Bai memejamkan mata dan membangkitkan semangatnya. Ketika Zhou Xi dan Sun Yao mendengar suara yang datang dari Teluk Po Yue, mereka tidak begitu tenang dan khawatir. Apakah teriakan itu semakin dekat? Sepertinya mereka telah terbunuh di teluk itu, kata Sun Yao dengan khawatir. Zhou Xi berkata dengan suara rendah, ya, tetapi kekuatan Teluk Po Yue seharusnya tidak begitu lemah. Bagaimana bisa dikalahkan oleh benteng abadi 16 dalam waktu yang begitu singkat? Tiba-tiba, Lin Bai perlahan membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Bang! Seorang prajurit mendorong gerbang dengan tergesa-gesa. Dia menatap Lin Bai dengan terengah-engah. Dia datang dan memberi hormat. Dia tidak bisa mengatur napas. Dia berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda King Luo, beberapa mata formasi di Teluk Po Yue dikepung oleh musuh. Tuan Xiao Ji sedang terburu-buru. Tolong minta Tuan Muda King Luo untuk melakukannya. Begitu. Lin Bai bangkit dari tanah, menyingkirkan pedang iblis di lututnya, dan pergi ke pintu. Prajurit itu juga berkata, Tuan Muda King Luo, Tuan Xiao Ji memintaku untuk memberitahu Anda bahwa ketika Anda meninggalkan keluarga Xiao, selama seseorang menyerang Anda adalah musuh. Anda tidak perlu mengidentifikasi identitas Anda dan langsung membunuh. Mendengar ini, Lin Bai mengerutkan kening dan bergumam dalam hatinya, tampaknya situasi di Teluk Po Yue tidak terlalu baik. Diperkirakan 16 Xianwu telah menempatkan orang-orang kuat di kota sebelumnya, dan mereka ingin bekerja sama di dalam dan luar. Oleh karena itu, Xiao Ji membiarkan saya tidak perlu mengidentifikasi identitas, karena tidak mungkin untuk mengidentifikasi musuh dan diri saya sendiri saat ini. King Luo, hati-hati. Sun Yao berteriak dengan khawatir. Tuan, saya akan pergi dengan Anda. Zhou Xi segera menyusul. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan membunuh orang, bukan untuk bertamasya. Apa yang Anda lakukan dengan saya? Tetaplah di sini untuk melindungi Sun Yao. Keluar dari rumah Xiao, kaki Lin Bai melesat, dan dia langsung menuju garis depan. Xiao Ji menyiapkan 9 garis depan di Teluk Po Yue, dan keluarganya terlindungi. Berjalan di jalan-jalan Teluk Po Yue, Lin Bai dapat melihat mayat-mayat di seluruh jalan, darah menodai lantai. Ada mayat di seluruh tanah, dan tanah yang kami lewati berantakan. Xiao Ji dan lelaki tua Chu Guai memperhatikan Lin Bai berjalan keluar dari rumah Xiao dan berjalan tanpa tujuan di jalan. Siapa pria itu? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Ji berkata, dia adalah King Luo. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia segera mengunci alisnya, menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara rendah, dia bukan King Luo. Di jalan, Lin Bai berjalan melewati mayat, dan darah sudah ada di kaki dan pakaian Lin Bai, namun dia pura-pura tidak mendengarnya. Teriakan melengking bergema di jalan raya. Lin Bai mendongak dan melihat ada ratusan pengejar di jalan di depannya. Sekelompok prajurit yang kalah segera menyusul mereka dan membunuh mereka di tanah.
Ketika mereka mendongak dan melihat jalan ini, hanya Lin Bai yang berdiri di lautan mayat dan darah, menatap mereka, tidak melarikan diri. Oh, ada satu lagi yang tidak takut mati. Hanya saja kalian hanya mencoba membangun alam Tao. Kalian tidak ingin berlarian saat melihat kami. Haha, saudara-saudara, ini dia kesenangannya. Lihat aku membunuhnya 3 kali. Masih ada 3 gerakan untuk menghadapi seorang seniman bela diri di alam kuasi Tao. 1 jurusku saja sudah cukup. Sambil tertawa, 2 atau 3 orang memimpin untuk membunuh Lin Bai. Ketiganya saling beradu, dan wajah mereka sangat gembira. Melihat Lin Bai seperti melihat seekor kelinci putih kecil. Mati, mati. Aku yang membunuhnya lebih dulu, hahaha. Ketiga pria itu tertawa terbahak-bahak, dan ilmu pedang tajam serta tinju mereka yang mendominasi semuanya menyerbu ke tubuh Lin Bai, seolah-olah mereka bergegas untuk mengambil nyawa Lin Bai. Tetapi ketika mereka membunuh Lin Bai pedang itu keluar. Di jalan, pedang yang terang dan menyilaukan menyala, dan 3 prajurit yang membunuh Lin Bai segera membelah garis darah di tenggorokan mereka. Pada saat berikutnya, kepala mereka terbang ke atas, dan 3 mayat tanpa kepala jatuh di kaki Lin Bai, berdarah di seluruh tanah. Liu Laosan, Zhang Biao. Melihat ketiga pria itu mati di kaki Lin Bai, ratusan prajurit di belakangnya tercengang dan menatap Lin Bai dengan linglung. Secara khusus, siapa di antara mereka yang bertubuh besar, pupilnya salah satu yang menyusut, dia bahkan tidak melihat dengan jelas ketika Lin Bai keluar dari pedang. Siapa yang mulia? Pria besar itu memberi hormat pada Lin Bai dan bertanya. Bertahun-tahun menapaki antara hidup dan mati, intuisi mengatakan kepadanya bahwa pemuda di depannya bukanlah peran yang baik untuk diprovokasi. Lin Bai perlahan-lahan mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya. Pedang dingin itu menyebar, menempel pada ratusan orang. Xiao Ji berkata bahwa setelah aku keluar dari rumah Xiao, siapapun yang menyerangku adalah musuh. Kalian tidak perlu mengidentifikasi diri kalian sendiri. Aku sudah datang jauh-jauh. Sayangnya, kalian adalah orang pertama yang menyerangku. Ucapkan selamat tinggal pada dunia yang indah ini. Begitu suara dialek Lin Bai jatuh, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Pria besar dan ratusan prajurit di belakangnya berteriak kaget, dia akan menyerang kita. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apa kau tidak tahu kita punya ratusan orang yang kuat? Menggoyang pohon saja sudah di luar kemampuan kita. Orang-orang di restoran Luanei berbisik-bisik. Xiao Ji mengangguk, ya, pemilik di balik pub rubah liar adalah keluarga Zhou, salah satu keluarga terkenal di Teluk Poyue. Orang tua Chuguai berkata dengan dingin, aku benar-benar tidak menyangka akan memelihara harimau. Orang-orang ini benar-benar terkutuk. Namun, bocah itu ingin menantang para praktisi seni bela diri Tao ini dengan kultivasi kuaso Daojing. Meskipun mereka semua adalah pejuang dari tingkat pertama hingga kelima, masih ada celah besar. Terutama karena mereka begitu banyak sehingga mereka berani menyerbu sendiri. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang tua itu bersenandung dengan dingin. Xiao Ji memukul dagunya dan terkekeh, ya, memang benar aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Baiklah. Tiba-tiba, mata Xiao Ji membelalak sebelum dia berbicara. Bahkan mata lelaki tua Chuguai yang sedikit menyipit itu tiba-tiba melotot karena terkejut. Ini. Lelaki tua Chuguai dan Xiao Jiki saling menatap dan melihat ke jalan. Di jalan, Lin Bai bergegas menuju ratusan prajurit dan orang-orang besar, tepat di depan satu sama lain. Ratusan pedang menyapu leher puluhan prajurit seperti lautan luas. Darah beterbangan di udara bersama kepala mereka. Xiao Ji dan lelaki tua Chuguai hanya melihat Lin Bai bergerak maju mundur di antara kerumunan, secepat kilat. Pedangnya keluar dengan metode tubuh sempurnanya. Setiap kali dia membuat pedang, sebuah kepala terbang ke atas. Orang-orang itu hampir mati di bawah pedang Lin Bai tanpa teriakan atau kata-kata belas kasihan. Dalam sekejap mata, ratusan seniman bela diri jatuh di bawah pedang Lin Bai. Lin Bai, dengan pedang iblis di tangannya, berdiri di atas mayat-mayat di seluruh tanah. Dia mengambil semua jalan di jalan dan menuangkannya ke tubuh Lin Bai. Dia sedang berlatih. Xiao Ji melotot dan berseru. Ini adalah hukum terlarang. Seru lelaki tua itu dengan heran. Bab 4104 kata sandi. Hampir semua pendekar yang dapat mengambil bagian dalam penyerangan benteng 16 dewa terhadap Teluk Poyue berada di atas level Taoisme. Kekuatan utamanya adalah seni bela diri di Daojing, sedangkan yang kuat di level Daozun dapat mengendalikan kemenangan atau kekalahan perang.
Di jalan, setelah Lin Bai membunuh semua orang, pikirannya bergerak. Dia mengambil semua Dao Guo dari mayat-mayat di sekitarnya. Di tengah udara, dia memurnikannya menjadi arus udara putih susu, yang mengalir ke tubuh Lin Bai, dan secara bertahap mulai memadatkan segel Tao ketujuh di dadanya. Pada saat yang sama, kekuatan buah Tao juga perlahan-lahan memperbaiki kekuatan di 6 segel Tao lainnya. Jika kita dapat meminjam pertempuran ini, kita akan mengumpulkan 9 segel Tao dan Dewa, dan kita akan memiliki lebih banyak kekuatan perlindungan diri di masa depan. Lin Bai mengambil pedang iblis dan melihat sekeliling. Tanpa ragu-ragu, dia segera naik ke langit dan langsung menuju ke tempat perkelahian paling sengit di Teluk. Namun, Lin Bai tidak tahu bahwa setiap gerakannya di Teluk Poyue selalu diawasi oleh Xiao Ji dan lelaki tua itu. Hampir setelah Lin Bai bergerak, tatapan Xiao Ji dan lelaki tua itu tidak lepas dari Lin Bai. Meskipun Lin Bai sesekali merasa ada yang sedang menatapnya dalam kegelapan, dia tidak dapat menemukan arahnya. Kemudian, Lin Bai menduga bahwa penampilannya terlalu menonjol, yang menarik perhatian orang-orang kuat di Benteng Abadi 16, jadi dia tidak terlalu khawatir. Pedang. Yu Lin Bai, yang terbang di atas Teluk Poyue, melihat ke bawah, mudah untuk melihat pertempuran jarak dekat yang paling sengit. Dia menuju Beiyue. Lelaki tua itu berbisik. Xiao Ji melihat ke arah blok Beiyue terlebih dahulu, dan berkata, blok Beiyue adalah salah satu dari 9 mata formasi Haizen di kota Jiusan. Sekarang, pengepungan aula ular di 16 Xianwu dan beberapa keluarga pemberontak di Teluk Poyue, yang berada di utara, tidak bisakah dia membela diri sekarang? Apakah dia mencari kematian? Lelaki tua itu berbisik, itu belum tentu. Dia adalah orang yang memiliki hukum terlarang dan berani mempraktikkannya. Dia bukan peran yang baik untuk diprovokasi. Lin Bai melihat ke bawah dari langit dan melihat bahwa ada pertempuran yang mengerikan di blok yang luas ribuan kilometer jauhnya. Penjaga prajurit di Teluk Poyue adalah gedung tinggi yang megah, dan ada banyak orang kuat yang terkepung di bawah gedung tinggi itu, tampaknya mereka ingin menghancurkan gedung tinggi itu. Ketika Bai Yun dari Shaolin melanggar larangan dengan metode rahasia roh bela diri, dia dapat melihat 9 mata susunan dari susunan laut di kota Jiusan di Teluk Poyue, dan gedung tinggi di blok Beiyue ini adalah salah satu dari 9 mata susunan itu. Di bawah pengepungan 16 Xianwu, 7 posisi formasi laut di kota Jiusan telah diduduki, dan 2 yang tersisa masih berjuang untuk bertahan. Salah satunya adalah yang ada di blok Beiyue. Menara Bulan Utara. Berdiri di langit berawan, Lin Bai melihat 3 kata pada plakat gedung tinggi itu dan tiba-tiba teringat bahwa Zhou Xi pernah berkata bahwa Menara Bulan Utara adalah restoran terbesar di Teluk Poyue. Restoran itu berisi berbagai macam makanan lezat dan menggiurkan. Namun, Lin Bai tidak tahu saat itu bahwa restoran Beiyue sebenarnya adalah mata di formasi laut kota Jiusan. Mengapa tidak mencari tempat dan menunggu mereka datang kepadaku daripada pergi ke timur dan barat di Teluk Poyue? Mata Lin Bai bersinar, dan cahaya pedang jatuh di luar Menara Bulan Utara. Pasukan pemberontak di 16 Xianwu dan Teluk Poyue telah mengepung Beiyulu. Lin Bai tidak bisa masuk ke Beiyulu secara langsung, jadi dia harus jatuh di blok pinggiran dan bergegas ke Beiyulu. Siapa yang datang? Ketika seseorang menemukan jejak Lin Bai, dia langsung berteriak. Lin Bai terdiam. Dia tidak begitu mengenal pasukan di Teluk Poyue. Dia tidak bisa menilai musuh atau dirinya sendiri. Dia hanya ingat apa yang dikatakan Xiao Ji kepadanya. Selama orang yang menyerangmu adalah musuh, mereka akan segera membunuh mereka. Jadi setelah mendengar pertanyaan ini, Lin Bai tidak menjawab, tetapi menatapnya dengan dingin. Pria itu mengalihkan pandangannya dan berteriak, kata sandi. Kata sandi. Lin Bai mengerutkan kening, seolah-olah Xiao Ji tidak memberinya kata sandi apapun. Dia bertanya kepadanya, kata sandi apa? Orang itu mendengarnya, segera meraung, jadi, katakan kamu bukan orang kami. Kalau begitu, aku berani mati bahkan jika aku hanya seorang penganut Tao Semu. Saat dia berbicara, prajurit itu melepaskan prestasinya di Daojing, dan tinjunya langsung menuju wajah Lin Bai. Pada saat tangan pria ini, cahaya pedang Lin Bai mendahuluinya dan memotong lengan kirinya, yang membuatnya terluka parah, tetapi dia tidak melukai hidupnya. Pria itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah, pucat. Tubuhnya berguling ke tanah. Ketika dia melihat Lin Bai, matanya penuh dengan ketakutan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai langsung menghampirinya dan memegang tangannya di atas kepalanya.
Kekuatan pencarian jiwa dalam metode rahasia roh bela diri menerobos ingatan orang ini, sehingga Lin Bai dapat melihat hidupnya dengan tergesa-gesa antara film pendek dan film pendek. Juga dari ingatan orang ini, ditemukan apa yang disebut kata sandi. Perintah, yang dia katakan adalah perintah yang harus mereka gunakan untuk bekerja sama di dalam dan di luar benteng abadi 16. Untuk menilai musuh atau musuh dengan perintah ini, selama orang yang tidak mengeluarkan perintah adalah prajurit Po Yuan. Jika itu adalah orang yang mengeluarkan perintah, itu adalah prajurit dari 16 Xianwu. Kata sandi ini adalah, bulan jatuh di tepi timur, mengusir para dewa ke bumi. Adapun mereka yang tidak mengeluarkan perintah, mereka harus segera dibunuh. Setelah pencarian jiwa, pria itu telah kehilangan napas kehidupannya di telapak tangan Lin Bai. Lin Bai melemparkannya ke tanah dan mengeluarkan Dao Guo dan memurnikannya ke dalam tubuhnya. Ada yang disebut kata sandi, jadi mudah untuk membedakannya. Lin Bai berjalan keluar dari jalan dan pergi ke blok Beiyue. Semakin maju kita, semakin banyak prajurit di depan kita. Mari kita tinggalkan makanan ringan. Formasi di distrik Beiyue terlalu kuat untuk dilawan dalam waktu singkat. Kita harus berhati-hati untuk berjaga-jaga terhadap bantuan keluarga Xiao. Ada sekelompok seniman bela diri, sekitar 50 orang. Mereka berpatroli di blok ini. Jika ada prajurit dari keluarga Xiao yang datang untuk membantu, mereka akan menghentikannya. Aneh rasanya mengatakan bahwa kita telah menangkap 7 dari 9 mata formasi di Teluk Poyue, tetapi kita belum melihat dukungan dari keluarga Xiao. Saya pikir keluarga Xiao lah yang takut dan tidak berani mengirim orang untuk mendukung mereka. Sepertinya Xiao Ji telah berlatih di Sekte Iblis Abadi selama ratusan tahun, tetapi itu tidak berguna. Semakin tinggi prestasinya, semakin takut dia. Tidak bisakah dia mendukungnya? Haha, Perang Dunia I hari ini tampaknya berakhir dengan kemenangan penuh dari 16 benteng abadi. Selama kita memenangkan pertempuran ini, kita geng ikan todak akan menjadi pejabat berjasa dari 16 benteng abadi, dan kita pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Saudara-saudara, sudah waktunya bagi kita untuk membuat prestasi besar. Kelompok prajurit ini adalah kekuatan yang disebut, geng ikan todak, di Teluk Poyue. Sekali lagi, geng ikan todak setia kepada keluarga Xiao, tetapi telah dibeli secara diam-diam oleh benteng abadi ke-16. Selain itu, benteng abadi ke-16 berjanji akan memberi banyak keuntungan kepada geng ikan todak begitu mereka merebut Teluk Boyue. Mengenai keuntungannya, hanya pemimpin geng ikan todak yang akan tahu. Wakil pemimpin, sepertinya ada seorang pria yang datang ke depan. Tiba-tiba, anggota geng ikan todak melihat bayangan putih muncul di jalan kosong di depan. Bab 4105 Geng Ikan Pedang. Blok Beiyue dikelilingi oleh pasukan kuat dari 16 Xianwu dan pasukan pemberontak di Teluk Poyue. Para prajurit di puluhan blok di sekitarnya telah dibantai oleh mereka, hanya menyisakan jalan-jalan kosong dan mayat-mayat tak bernyawa. Saat itu, mereka melihat seorang pria datang ke arah ini, dan segera membangkitkan semangat mereka, mengira itu adalah pasukan pendukung keluarga Xiao. Sendiri. Wakil pemimpin geng ikan pedang mencibir, itu hanya seseorang. Bahkan jika dia seorang Tao yang kuat, dia tidak akan membantu. Benar-benar lucu. Sekarang orang-orang di Teluk Boyue tahu bahwa blok Beiyue telah dikepung oleh 16 Xianwu dan kita. Beraninya ada yang berjalan ke arah ini. Pergi, temui dia. Setelah komentar sarkastik dari wakil pemimpin geng ikan pedang, dia dengan cepat mendekati bayangan putih dengan lebih dari 50 anggota geng ikan pedang. Berhenti. Dari kejauhan, wakil pemimpin geng ikan pedang memanggil Lin Bai, apakah itu musuh atau teman? Apa kata sandinya? Bayangan putih yang berjalan di kejauhan adalah Lin Bai. Setelah mencari jiwa tadi, Lin Bai telah belajar dari ingatan seorang prajurit yang merupakan geng ikan pedang, salah satu pasukan pemberontak di Teluk Poyue. Dan begitu wakil pemimpin geng ikan pedang muncul, dia meminta komando, dan Lin Bai segera tahu itu bukan musuh. Tidak ada kata sandi. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Wakil pemimpin geng ikan pedang mencibir, tidak ada kata sandi, jadi kamu adalah anggota keluarga Xiao. Lin Bai berkata sambil tersenyum, itu benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Keluarga Xiao terlalu sibuk untuk diri mereka sendiri. Beraninya kamu mengaku sebagai seniman bela diri keluarga Xiao di Teluk Poyue. Baiklah, karena kamu telah mengirimnya ke pintu, aku akan membawamu selangkah lebih dulu. Perlambat jalan Huang Kuan. Segera, Xiao Ji akan turun untuk mencarimu.
Wakil pemimpin geng ikan pedang mencibir dan segera membunuh Lin Bai. Bagus. Lin Bai menyeringai. Dia menunggu wakil ketua geng ikan pedang untuk bergerak. Wakil ketua geng ikan pedang mengolah kekuatan tubuh. Dengan tinjunya, dia bisa mengguncang langit dan bumi. Sebelum dia memukul Lin Bai, ada tekanan yang luar biasa untuk menekan Lin Bai. Lin Bai merasa bahwa kultivasi pria ini adalah keadaan 8 perampok. Pada saat yang sama, 6 segel tahu di dada Lin Bai menyala bersamaan, dan kekuatan 6 perampokan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mati. Wakil ketua geng ikan pedang mencibir. Mati. Pedang putih Lin, cahaya putih menyilaukan, melintasi langit. Setelah satu orang dan satu pedang bertabrakan di udara, kepala wakil pemimpin geng ikan todak terbang lurus ke atas, dan darah mengalir setengah kaki dari lehernya. Sampai terdengar suara ledakan, tubuh wakil pemimpin geng ikan todak jatuh ke tanah, dan anggota geng ikan todak belum pulih. Teman baik, bunuh dia wakil pemimpin ini. Wakil pemimpin terbunuh oleh bantuannya. Bagaimana mungkin? Wakil pemimpin adalah kultivasi Baji Daojing. Saudara-saudara bersama, bunuh dia, balas dendam untuk wakil pemimpin. Ketika anggota geng ikan todak ini melihat bahwa wakil pemimpin terbunuh, mereka langsung memerah satu per satu. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan menggunakan keterampilan mereka untuk membunuh Lin Bai. Lin Bai sama sekali tidak takut. Bentuk tubuh dan teknik pedangnya tidak mundur, tetapi maju. Dia membunuh orang banyak. Cahaya pedang beterbangan dan dia menuai hidupnya seperti sabit kematian. Di rumah Xiao, Xiao Ji melihat kejadian ini, dan wajahnya sedikit terkejut dan berkata, sepertinya dia tidak berbohong. Dia benar-benar tak terkalahkan di bawah Daozun. Tidak bisa dipercaya. Seni bela diri macam apa yang bisa membuatnya dengan mudah membunuh para prajurit di alam kuasi Tao. Ketika Xiao Ji melihat Lin Bai membunuh wakil pemimpin geng ikan todak dengan pedang, dia langsung tercengang. Xiao Ji adalah murid dari Sekte Iblis Abadi. Meskipun dia bukan murid yang paling unggul di Sekte Iblis Abadi, dia juga luar biasa dan mendominasi rekan-rekannya. Namun, dia berpikir bahwa dia tidak bisa menjadi musuh dari orang kuat dari Baji Daojing ketika dia berada di alam kuasi Daojing. Jangankan Baji Daojing, bahkan jika dia adalah seorang prajurit dari 2 perampokan, Xiao Ji harus melarikan diri ketika dia berada di alam kuasi Daojing. Tetapi, Lin Bai berbeda. Dengan satu gerakan, kepala prajurit di Baji Daojing dipotong seperti semangka olehnya. Pedang itu alami dan tidak terkendali, dan pedang itu jatuh dan orang-orang mati. Betapa santainya itu. Di jalan, banyak kekacauan terjadi. Lin Bai menjadi 100, dalam beberapa saat kemudian, kelompok geng ikan pedang ini semuanya terbunuh. Beberapa anggota geng yang cerdik telah melihat bahwa mereka bukanlah lawan Lin Bai. Mereka segera mengeluarkan catatan dan berseru, Tuanku, yang mulia, bantuan keluarga Xiao telah tiba. Kami sedang bertempur dengannya di Jalan Tiangu. Kami harap Anda dapat mendukung kami. Setelah beberapa bulan, para penyerang berdiri di gedung utara. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengerutkan kening dan mengeluarkan catatan. Setelah mendengar panggilan bantuan, wajahnya tenggelam dan bertanya, berapa banyak orang yang datang? Prajurit itu berteriak dengan penuh semangat, ada seorang pria datang, dan dia hanya memiliki kultivasi kuaso Daojing. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba menunduk, menggertakkan giginya dan meraung, hanya seorang pria seni bela diri yang akan menjadi alam Tao, tidak bisakah geng ikan pedang menghadapinya? Meskipun pemimpinmu tidak ikut serta dalam perang, wakil pemimpin di sektemu semuanya adalah prajurit di alam Tao 8 perampok. Bukankah mudah untuk membunuh seorang prajurit di alam kuaso Tao? Prajurit itu ketakutan setengah mati, dan berteriak dengan suara melengking, Tuanku, Tuanku, dengarkan aku, orang ini luar biasa. Wakil pemimpin geng bertarung dengannya dan dibunuh olehnya. Sekarang, lebih dari 50 anggota kuat geng ikan pedang kita telah dibunuh olehnya. Tolong dukung aku secepatnya. Wajah lelaki tua itu tenggelam dan dia berkata dengan suara dingin, aku tahu. Kemudian dia menyimpan catatan itu. Ada apa? Paman keempat. Pemuda di satu sisi bertanya. Pemuda ini adalah Yan Guang, putra pemimpin Balai Ular. Song Yunhu, yang dibunuh oleh Lin Bai di kota Kui sebelumnya, adalah salah satu pengikut Yan Guang. Orang tua di sekitar Yan Guang adalah wakil kepala Balai Ular di Benteng 16 Abadi, dan juga anggota senior keluarga Yan dari 3 keluarga di Benteng 16 Abadi. Menurut hierarki keluarga, Yan Guang harus memanggilnya paman keempat.
Paman keempat dari keluarga Yan adalah tokoh utama yang menanam di Teluk Boyue kali ini, yang merupakan agen internal dan tokoh utama yang menghasut pasukan Teluk Boyue. Paman keempat dari keluarga Yan mengerutkan kening dan berkata, bantuan keluarga Xiao ada di sini. Sekarang geng ikan todak bertarung dengan orang ini. Aneh untuk mengatakan bahwa hanya ada satu orang di keluarga Xiao yang bergegas untuk membantu, dan dia juga seorang seniman bela diri di alam kuasi Tao. Yan Guang tidak bisa menahan tawa, apa yang bisa dilakukan orang yang akan berlatih Taoisme. Apakah kamu di sini untuk mati? Paman keempat dari keluarga Yan berkata, ya, tidak ada yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dia datang. Menurut berita dari geng ikan pedang, wakil pemimpin geng ikan pedang terbunuh setelah hanya satu pertarungan dengan pria ini. Apa kemampuan seorang prajurit Tao Semu untuk membunuh seorang prajurit dari 8 perampok? Aneh sekali. Yan Guang mengerutkan kening, paman keempat, kamu terus menyerang menara bulan utara di sini. Aku akan membawa orang untuk melihatnya.